jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema perceraian, harta gono gininya gimana? Kira-kira gimana? Masya Allah, makanya ikutin terus. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang Masya Allah ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan yang menarik. Merobohkan rumah, usaha diminta ganti rugi oleh mertua 300 juta. Waduh, yuk kita langsung aja saksikan tayangannya, silakan. Oh ini cuma bisa geleng-geleng kepala aja nih, mau komen juga bingung ya. Bisa Seganteng apa? ketahuan 20 sih. Kan dibilang 20 selingkuhannya, itu yang ketahuan. Belum Aduh gimana ya ngejelasinnya. Ustaz Syam, aduh langsung aja deh kita bahasnya. Jika selama menikah nih ya, rumahnya tuh masih ngontrak, terus juga nggak punya harta apa-apa. Ada kendaraan juga ya sekedarnya aja. Terus misalnya nauzubillah terjadi perceraian gitu. Nah ini kan apa yang mau dibagi karena orang nggak ada kepemilikan apa-apa selama menikah gitu nggak menghasilkan apa-apa. Ah ini pertanyaannya banyak yang nanya apakah anak termasuk harta gunung gini atau bukan? Nah ini langsung aja mohon dijawab guru. Silakan. Terima kasih Mas Mikdad, tapi guru Kusat Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh dalam surah An-Nisa ayat 20 ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلى آخر الآية. Di surah An-Nisa ini mengatakan kalau ada terjadi perpisahan suami dan istri, maka tidak boleh sama sekali suami itu mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Kintoro itu jumlah yang sangat besar dan tidak terbatas. Kira-kira Bu, kalau maharnya dulu itu seperangkat alat sholat itu diminta kembali nggak kira-kira? Kayaknya enggak sih. Maka ayat ini indikasi, ayat ini ada yang menafsirkan indikasi bahwa mahar itu tidak boleh murah. Jangan nikah seperangkat alat sholat, minta emas 30 gram, 300 gram, 3 kilo. Supaya, karena ayatnya mengatakan jangan diminta kembali. Berarti sesuatu yang diminta kembali itu berarti bernilai. Kalau seperangkat alat sholat siapa yang mau minta kembali? Subhanallah. Jadi ini buat yang belum nikah ini nanti maharnya dibikin sesuatu yang berharga lah. Jangan terlalu murah tapi jangan juga menyulitkan. Nah ternyata tidak ada memang subhanallah. Yang penting halal aja dulu. Yang penting tidak ada harta yang ada, subhanallah halal aja dulu. Lalu ternyata harta paling berharganya adalah anak. Apakah anak ini harus dibagi? Maka dalam kompilasi hukum Islam mengatakan anak itu ada 3. 1, kalau usianya belum mencapai 12 tahun, ukuran tamyiz atau mumayyiz, maka dia adalah hadhanah. Hadhanah itu adalah pengasuhan. Maka pengasuhan itu dikembalikan kepada tulang rusuknya. Siapa tulang rusuknya? Yaitu ibunya. Subhanallah. Maka anak yang belum tamyiz diasuh oleh ibunya. Ini kita bicara normal ya. Kalau ibunya normal. Kadang juga ibu tidak normal. Pernah lihat berita enggak? Ibu anaknya 2 orang, usia 2 tahun, 4 tahun, subhanallah, dikunci di kamar, ibunya pergi pacaran, lalu rumah itu kebakaran, subhanallah. Berarti ibu ini tidak normal. Kita bicara ibu yang normal, subhanallah. Jadi kalau belum tamyiz, kompilasi hukum Islam mengatakan mengambil dari pendapat daripada Mustafa Al-Khin, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, bahwa sebelum 12 tahun diasuh oleh ibundanya. Setelah dia tamyiz sudah bisa milih yang mana baik, yang mana tidak baik, yang mana kanan, yang mana kiri, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, mohon maaf, istinja sendiri, cebok sendiri, berarti ukurannya dia sudah tamyiz, sudah bisa memilih. Maka anak ini dipersilahkan memilih antara ikut ibunya atau ikut ayahnya. Yang ketiga, selama pengasuhan mau diasuh ibunya, mau diasuh ayahnya, biaya ditanggung oleh cepet banget kalau masalah uang nih. Biaya tetap ditanggung oleh ayahnya. Jangan mentang-mentang subhanallah, kan diambil ibunya anaknya. Ibunya pun udah punya suami baru. Saya bapaknya ngapain saya nafkahi lagi? Oh tidak, tetap wajib ayahnya menafkahi anak tersebut meskipun anak itu diasuh oleh ibundanya.
Jadi pembagiannya seperti itu. Yang ngasuh ya ibunya kalau belum tamyiz, Ya. kalau udah tamyiz ya boleh memilih. Tapi selama di asuh tersebut, baik ayahnya yang ngasuh atau ibunya ngasuh atau neneknya ngasuh atau pamannya ngasuh, biayanya tetap yang wajib dan bertanggung jawab di hadapan Allah adalah bapaknya. Baik, makin jelas ya Alhamdulillah. Terima kasih guruku Sama-sama, Mas Ustaz Syam. Miftah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah ini penting banget ya ilmu yang luar biasa di pagi hari ini. Karena jarang banget dibahas. Nah kita akan lanjutkan lagi tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Habib Usman. Habib mohon izin Habib. Ya, Ini kita melanjutkan lagi nih Bib. Kalau tadi kan misalnya menikah tapi tidak memiliki harta apapun. Nah ini sebaliknya misalnya contoh si Fulan itu sebelum menikah dia udah kaya gitu ya. Rumahnya banyak, terus mobilnya apalagi gitu ya. Hartanya udah banyak, usahanya banyak. Nah lalu setelah menikah, nauzubillah terjadi perceraian. Nah apakah harta bawaannya itu atau harta yang dia miliki sebelum menikah itu nantinya menjadi termasuk harta gonogini atau harta yang perlu dimusyawarahkan untuk dibagi dengan istri atau enggak? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, tidak ada yang namanya harta gono gini. Terjadi sebuah perpisahan atau terjadinya sebuah perceraian, maka apakah boleh saya meminta uang terhadap suami saya? Misalkan saya tahu dia punya uang dapat warisan kemarin. Uang warisannya kurang lebih misalkan 2 miliar. Bagilah 100 juta, 200 juta atau bagi 2, 50-50. Nggak bisa. Ini milik dia. Siapapun yang dapat warisan, mau istrinya ataupun suaminya, mutlak milik yang mendapatkan warisan. Walirizali nasibum mimmaktasabu, walinisai nasibum mimmaktasabu. Bahwasanya jelas bahwasanya siapa orang yang berusaha untuk mendapatkan segala sesuatunya dalam tafsir Nuqatul Uyun tafsir Mawardi, misalkan saya mengusahakan segala sesuatu pekerjaan yang saya kerjakan, dapatlah hasil tersebut, itu berarti milik saya. Dan ketika seorang perempuan juga sama, walin nisa'i nasibum mimaktasabna, bahwasanya saya mendapatkan dari usaha yang saya kerjakan, mau dia jualan baju, dia jualan sesuatu, atau dia dapat dari warisannya, atau dia dapat hadiah dari kakaknya atau keluarganya, maka itulah yang menjadi milik dia mutlak. Itu yang menjadi milik dia mutlak. Ketika dia mendapatkan itu, entah uangnya ada 500 juta, 1 miliar atau 2 miliar, tidak boleh diambil oleh pasangannya. Itu hak dia. Nggak ada harta gono gini untuk mengambil hak orang lain yang dimiliki orang tersebut. Ketika orang tersebut memiliki harta atau punya mobil atau punya motor atau punya kendaraan atau punya usaha atau punya butik atau punya tempat kontrakan dan lain sebagainya, itu milik dia. Janganlah kalian merebut haknya. Janganlah kalian mengambil haknya. Karena hak suami adalah milik suami. Punya suami bajunya, pakaiannya, hartanya, perhiasannya. Sebelum dia menikah udah dibawa, itu punya dia. Ataupun bahkan yang sudah dia dapat, yang sudah dia kerjakan. Atau dia bekerja, dia punya mobil, punya rumah, punya kontrakan. Itu milik dia mutlak. Bukan milik orang lain. Atau bukan milik daripada siapa? Milik istrinya. Sama, istrinya pun sama. Ketika dia hasil kerjanya, hasil usahanya, ataupun hasil dari orang tuanya, ataupun dia misalkan punya usaha sendiri, itu tetap miliknya. Terakhir, siapapun yang memiliki harta, ketika harta tersebut adalah milik dia, bawaan yang sekarang ataupun yang kemarin, tetap dia menjadi miliknya dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Betul. Entah itu suami ataupun istri. Iya, tapi kalau misalnya mau berbesar hati ngasih mobilnya satu-satu ke itu anaknya, beda. boleh ya Itu Bib? hadiah namanya. Itu hadiah namanya, tapi bukan gono gini. bagian dari harta gono gini, Bukan. harus dibedakan ya. Bukan. Baik. Jadi perbedaannya adalah harta yang dikasih adalah hadiah. Ya. Harta yang mau dia minta dengan alasan gono gini jadi haram. Nah itu dia ya, apalagi nggak boleh. maksa-maksa ya. Iya. Itu nggak boleh. Baik, terima kasih Habib Usman, boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Baik, nah tadi saya lihat ibu yang di pojok sana udah pada ngantuk, yang di sana juga. Bu, biar nggak ngantuk Bu, yang di pojok juga ya. Saya akan kasih kesempatan ibu jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru-guru kita. Nah, langsung aja kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Bu, yang yakin Bu, jangan ragu Bu. Saya udah ketemu nih.
Ibu yang ini deh, boleh Bu, perkenalan dulu Bu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuyun Yulina dari Majelis Taklim Salamatul Ihsan Kabupaten Cirebon. Cirebon, boleh tepuk tangan dulu dong. Baik, sebelum Ibu curhatan dulu saya minta dulu Habib Usman dan juga Ustadz Maulana untuk berdiri di tengah-tengah kami. Nah, baik, silahkan Ibu, apa yang mau dicurhatkan kira-kira nih? Izin bertanya Ustadz. Bertanya apa curhat nih? Curhat aja lah, Bu, bisa lah. bertanya juga, iya. Silakan Ibu Yuyun. Orang tua saya itu kan mempunyai tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya. Tetapi sampai saat ini sebagian yang belum dikasihkan sama anak-anaknya. Sampai udah 19 tahun. Pertanyaan saya, apakah warisan yang belum dibagikan itu menjadi ganjalan bagi almarhum almarhumah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, baik Ibu, mungkin Habib Usman mau menjawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, waris adalah milik Allah. Kenapa dikatakan milik Allah? Ketika seorang meninggal dunia, misalkan saya meninggal dunia, ataupun orang tua kalian meninggal dunia, siapapun meninggal dunia, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Hak Allah mengaturnya di dalam Al-Quran. Al-Quran yang mengatur semuanya. Bagian istri berapa, bagian anak berapa. Nah, inilah yang ditentukan oleh Al-Quran. Disegerakan untuk bagi warisan. Yang pertama kali Allah angkat adalah ilmu faraid. Janganlah kalian menjadi hamba Allah yang pertama adalah yang mempertahankan hak orang lain. Atau mengambil hak orang lain. Atau nyolong hak orang lain. Atau tidak mau bagi hak orang lain. Sehingga kalian berdosa dan haram hukumnya. Janganlah kalian menjadi manusia yang dikatakan manusia yang serakah atau manusia yang tamak. Oleh karena itu ketika ada warisan dibagi. Dijual, kalau belum laku ya tunggu sampai laku. Bukan salah siapa, bukan salah semuanya. Karena tunggu pembagiannya, tunggu penjualannya. Kalau misalkan seandainya dari awal saya nggak mau jual, kan ibu saya masih hidup, bapak saya baru yang meninggal. Tak bisa, ini adalah harta bapaknya. Walaupun ibunya masih hidup, harus tetap dibagi warisannya. Karena tidak boleh menunggu ibunya meninggal dulu. Tapi bagilah sesuai dengan syariat agama. Suami meninggal, bagilah harta suami terhadap istri dan anak-anaknya. Istri yang meninggal, bagilah harta istri terhadap suami dan anak-anaknya. Ini adalah ketentuan daripada aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mempertahankan yang bukan engkau milikin. Kecuali semua anak sepakat. Kecuali semua anak sepakat, ibunya sepakat, anaknya sepakat, atau yang punya harta tersebut sepakat. Ini nggak jadi masalah. Tapi kalau salah satu tidak sepakat, salah satu menganggap ini nggak ridho karena ini mengambil haknya dia, maka gugurlah kesepakatan itu dan harus dibagi sesuai syariat agama. Aduh, baik Ustadz Maulana mungkin mau menambahkan. Gini, apakah mengganggu almarhum jika harta belum dibagikan? Jawabannya iya. Ketika pembagian warisan itu terjadi kecurangan, kezaliman, maka sebenarnya ada 3 yang sakit. Ada 3 dosa yang bertumpuk di situ. 1, menyakiti orang tua yang sudah meninggal. 2, mengambil haknya anak. Dan yang ketiga, menjadi pendosa saat itu. Dosa banget itu. Pertanyaannya, ini kita logis aja, logika aja gini. Harta itu pasti ada pajaknya. Siapa yang bayar pajaknya itu? Ya keluarga. Yaitu siapa yang bayar pajaknya? Kalaupun ada misalkan keuntungan, siapa yang ambil keuntungan? Misalkan ada tanah itu kan ditanamin buah-buahan apa, siapa yang? Makanya sebaiknya dibagikan aja dulu. Ini pemiliknya seperberapa punyanya, kalau ibu kan 1/8 karena ada anak. Kemudian anak-anaknya dilihat aja berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Bagian laki-laki dapat 2, bagian perempuan dapat 1, setengah daripada bagian laki-laki. Diatur aja. Setelah sudah ditahu, karena betul bahwa tanah itu kan tidak semudah yang kita kira langsung bisa dijual. Lama prosesnya. Tapi setidak-tidaknya sudah tahu bahagian masing-masing. Itu yang paling aman. Atau cari saudara yang paling kaya, dialah yang beli itu.
dia yang beli. Ya. Kon paling kaya, belilah. Baru kasih bagian-bagian kami Bagikan. yang lain. Supaya tenang. Karena jangan sampai nanti di antara 5 anaknya, tiba-tiba dia meninggal. Kan kasihan. Harusnya dia dapat warisan, tiba-tiba nanti di persidangan diatur, dia kan terputus warisnya. Karena meninggal anaknya. Jadi maaf sekali maaf. Jadi sebaiknya disegerakan. Karena kalau orang mati, selesaikan utangnya, nasarnya, wasiatnya. Apalagi sebelum penyelenggaraan kalau perlu sudah selesaikan semua warisan-warisan itu. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, Baik. jangan sampai menyakiti. Ibu bagaimana sudah? Iya, Assalamualaikum Lega ya Bu, warahmatullahi wabarakatuh. saya juga lega. Waalaikumsalam. Tapi mau lebih lega lagi. Ada apa Ustadz? Ada Kenapa? yang Gimana? membuat kita lebih lega lagi. Apa tuh? Buat jamaah yang di rumah Iya. yang buat lega. Mau tahu? Mau tahu dong Ustadz? Saat lagi kita akan dapat informasi dari Mas Fadli. Waduh, silakan Mas Fadli. Terima kasih banyak Ustadz Maulana Mikdad, Masya Allah. Nah ini ibu di sebelah saya dari tadi saya perhatiin kenapa Bu pagi-pagi udah cemberut aja. Kenapa sih Bu? Gimana nggak cemberut ya Mas? Penglihatan saya sudah mulai berkurang. Oke. Terus belakangan ini saya tuh jadi sering lupa. Oh gitu. Tenang Bu, saya punya solusinya. Renovit Gold mengandung beta karotin dan lutein yang berfungsi untuk melindungi mata dari efek penuaan dan paparan cahaya berlebih. Seperti sinar matahari, cahaya handphone dan TV, dan mengandung juga ekstrak huperzin untuk menjaga agar gak cepat pikun. Renovit Gold ini juga sudah bersertifikasi halal. Diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Wah bagus sekali ya ternyata manfaat Renovit Gold. Masya Allah Bu, betul sekali ya. Renovit Gold, multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral serta kandungan zat aktif lain seperti L-karnitin untuk mencegah obesitas. Renovit Gold ini juga bebas gula. Jadi aman untuk yang punya riwayat diabetes. Nah ini nih buat ibu, Masya Allah. Oh gitu Mas. Masnya juga minum Renovit Gold. Oh iya Bu, untuk usia yang masih produktif seperti saya, minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana Mas? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah di rumah yang mau umroh atau berpergian jarak jauh, jangan lupa beli Renovit agar tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Jadi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Iya ini ibu.